Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses dalam industri kimia yaitu adsorpsi ya. Nah, jadi adsorpsi atau penyerapan itu adalah proses pemisahan bahan dari campuran gas atau cair. Dan bahan yang akan dipisahkan itu ditarik oleh permukaan zat padat atau adsorbennya. Itu disebut dengan adsorpsi. Sebentar, mana pulpen saya ini? Oke. Jadi partikel-partikel kecil atau partikel zat yang kecil penyerap ditempatkan di suatu hamparan tetap atau sebuah permukaan ya fluida, kemudian dialirkan melalui hamparan tetap tersebut sampai zat padat itu mendekati jenuh dan pemisahan yang dikehendaki tidak dapat berlangsung lagi. Artinya gini, adsorpsi itu adalah gampangannya seperti yang saya jelaskan kemarin. Bahan-bahan kosmetik atau bahan-bahan tertentu di sekitar kita itu kan biasanya mengandung beberapa zat seperti misalkan karbon aktif, zeolit atau bentonit. Nah, 3 zat ini adalah salah satu atau zat yang biasanya digunakan untuk adsorpsi. Ya. Jadi, adsorpsi itu adalah penyerapan suatu campuran gas atau cair ke dalam benda padat. Intinya seperti itu. Nah, dalam proses industri, yang diadsorpsi itu apa? Nah, kebanyakan yang diadsorpsi itu biasanya ada pada proses limbahnya, proses pengolahan limbahnya. Beberapa contoh limbah industri yang biasanya dilakukan proses adsorpsi untuk membersihkan itu misalnya adalah limbah elektroplating. Elektroplating ini limbah pelapisan biasanya besi atau baja dengan logam lain ya. Misalkan logam-logam anti karat seperti nikel ataupun dilapisi dengan logam krom. Nah, itu biasanya menghasilkan limbah berupa zat apa itu namanya logam berat. Nah, logam berat ini untuk membersihkannya dari istilahnya selokannya industri tadi, dia harus diadsorpsi atau diserap oleh adsorben. Biar apa ya? Biar tidak mencemari lingkungan di sekitar industri tersebut. Industri lain yang menggunakan teknik adsorpsi misalnya adalah industri cat atau industri tekstil yang menggunakan pewarna. Nah, pewarna dalam industri tekstil ini kan dia akan mencemari lingkungan kalau hanya sekedar dibuang ke aliran air saja, misalkan ke laut atau ke sungai. Makanya limbah industri ini harus diadsorpsi terlebih dahulu. Nah, agar tidak mencemari lingkungan, maka limbah-limbah tadi itu perlu diadsorpsi dulu oleh zat-zat atau benda-benda ataupun zat adsorben tadi. Nah, adsorbennya itu bisa berupa tadi ya arang ataupun karbon aktif, berupa zeolit atau berupa bentonit ya. Yang gambar di sebelah kanan ini adalah proses elektroplating ya. Jadi proses pelapisan logam oleh ion-ion logam yang lain ya. Sekilas saja biar tahu. Oke. Ini adalah proses adsorpsi pada industri elektroplating. Jadi skemanya secara umum seperti ini ya.
Jadi adsorben tadi, karbon aktif tadi, jangan dibayangkan berupa serbuk terus dimasukkan tong gitu, kebanyakan tidak. Ada yang begitu, tapi kebanyakan tidak. Kebanyakan zat adsorpsi itu sudah ditempelkan ke dalam, ditempelkan pada plat ya, pada plat-plat tertentu ataupun pada kolom-kolom tertentu sehingga zat apa itu namanya, zat cair yang mengandung baik itu logam berat, logam zat pewarna, ataupun pencemar-pencemar yang lain, itu akan melewati kolom itu tadi. Nah, kolom itu tadi permukaannya dipenuhi dengan adsorben itu tadi, misalnya berupa karbon aktif. Jadi, karbon aktif ini dapat menyerap pencemar-pencemar tadi ya. Jadi gambar yang di sebelah kanan ini dilihat satu persatu ya bagiannya ya. Ini nomor 1 bagian yang ini adalah pompa air, ini adalah bak penampungan overflow. Kemudian ada pipa influennya. Ini pipanya ditarik ke atas. Biasanya ini dialirkan dari atas ke bawah ya biar tidak membutuhkan banyak energi. Kemudian masuk ke bak keempat yaitu bak pengatur debitnya. Kemudian dia akan masuk ke flow meternya. Flow meter ini untuk mengatur kecepatan alirannya. Setelah itu dia akan masuk ke bagian nomor 8 ini yaitu ke kolom absorpsinya. Jadi kolom absorpsinya biasanya di sini berupa apa ya istilahnya? Pipa-pipa yang mutar bedanya gitu ya. Di setiap permukaan itu tadi nanti ada zat adsorbennya. Nah, adsorben itu tadi lah yang akan mengangkat zat-zat pencemar tadi sampai dia keluar di bagian nomor 9 yaitu bak penampungan influen ini. Sehingga diperoleh cairan ya atau zat akhir yang pencemarnya atau polutannya jauh lebih berkurang dari pertama yang ada di bak overflow ini seperti itu. Nah, ini adalah zat-zat yang saya sebutkan tadi. Ada karbon aktif, ini karbon aktif, yang tengah ini zeolit ya. Zeolit. Nah, yang sebelah kanan sendiri ini adalah bentonit. Kalau karbon aktif itu secara strukturnya dia seperti ini. Ya. Karbon aktif itu punya permukaan yang bisa mengabsorpsi molekul-molekul yang lebih kecil. Misalkan ini molekul pencemarnya tadi, misalkan limbah BB ataupun zat warna ya. Jadi zat warna ini dia akan terabsorb ya atau terserap ke permukaan karbon aktif ini. Nah, masing-masing karbon aktif ini akan menyerap zat pewarna ini atau zat pencemar ini sehingga sampai pada titik kejenuhan tertentu. Kemudian kalau zeolit, Anda pasti pernah lihat ini ya, yang biasanya buat popoknya kucing itu loh atau popoknya hamster. Nah, yang di kandang hamster biasanya kan dikasih batuan zeolit ini ya. Kenapa kok bukan pasir biasa? Karena kalau zeolit ini kan punya istilahnya punya pori. Jadi strukturnya seperti ini. Struktur zeolit ini yang bagian kiri ini adalah zeolit terhidrasi. Hidrasi itu maksudnya apa? Zeolit yang masih mengandung air. Hydro itu kan artinya air ya. Jadi dia masih mengandung air. Zeolit yang masih mengandung air itu biasanya daya absorpsinya dia kurang maksimal sehingga dia perlu dipanaskan atau istilahnya dikalsinasi. Kalsinasi itu adalah proses pemanasan dengan suhu yang sangat tinggi. Buat apa? Yaitu untuk menghilangkan molekul-molekul dari H2O atau molekul-molekul air yang terjerap di dalam zeolit ini. Nah, setelah dikalsinasi, dia akan menjadi zeolit terdehidrasi. D itu artinya kan kurang ya, atau istilahnya kalau hidrasi itu ada airnya, kalau terdehidrasi itu artinya airnya yang dikurangi atau dilepaskan. Sehingga zeolit ini punya rongga yang cukup besar di tengahnya. Nah, rongga inilah nanti yang berfungsi untuk menyerap zat-zat
apa itu namanya, polutan tadi, ya. Zat polutan tadi itu akan diserap ke dalam rongga dari zeolit ini, ya. Jangan dibayangkan besar ya, ini struktur yang sangat-sangat mikro, tidak bisa terlihat mata ya. Jadi secara kimia strukturnya seperti ini. Jadi kalau ada pertanyaan apa fungsi kalsinasi pada zeolit terhidrasi, jadi dia gunanya adalah untuk menghilangkan molekul H2O atau molekul air yang terjebak di dalam struktur zeolit. Yang ketiga adalah bentonit. Nah, bentonit ini beda dengan zeolit. Kalau bentonit ini dia cenderung kalau kena air dia swelling istilahnya. Swelling itu dia bisa ukurannya lebih besar. Jadi ibarat kalau saya punya 1 sendok bentonit, kalau dikasih air dia akan ukurannya menjadi 2 sampai 3 sendok ya. Jadi dia mekar istilahnya. Kenapa bentonit ini kok mekar? Karena dia punya yang namanya interlayer. Nah, interlayer ini adalah sebuah ruangan yang dia bisa membuka dan menutup istilahnya. Kalau dia ada air, maka interlayernya ini dia akan membuka atau akan swelling. Nah, karena dia swelling, maka air-air ini dia akan terjebak di dalam sini. Kemudian dia akan menyerap air. Jadi dia bisa menampung cairan atau menampung air dalam jumlah yang cukup besar. Nah, ini yang kedua. Tadi kan adsorpsi pakai D ya. Sekarang adalah absorpsi. Nah, kalau yang tadi adsorpsi ya pakai D, yang ini ada pakai B. Ya, ini beda artinya ya. Kalau adsorpsi yang tadi itu adalah penyerapan gas atau cairan ke dalam permukaan yang padat ya. Tetapi sekarang kalau absorpsi itu adalah sebuah proses yang terjadi ketika suatu komponen gas berdifusi ke dalam cairan dan membentuk suatu larutan. Ya, jadi kalau absorpsi adalah suatu komponen gas atau adsorbat. Adsorbat itu adalah zat yang diabsorpsi ya. Zat yang diabsorpsi. Ya, berdifusi ke dalam cairan atau absorbennya, pakai B ya, bukan D. Untuk membentuk suatu larutan ya. Difusi itu menyebar istilahnya. Jadi prinsip dasar dari absorpsi itu adalah memanfaatkan besarnya difusivitas molekul-molekul gas pada larutan tertentu dan dapat dilakukan pada gas-gas atau cairan yang relatif berkonsentrasi rendah maupun yang berkonsentrasi tinggi. Oke, saya jelaskan lebih lanjut. Oke, ini adalah prinsip definisi dan prinsip dasar dari absorpsi tadi. Oke, penjelasannya ada di sini ya. Sebelum kita ke situ, kita ke absorpsi fisik dan absorpsi kimia. Jadi absorpsi itu ada dua, ada absorpsi secara fisik dan ada absorpsi secara kimia. Kalau absorpsi secara fisik itu adalah proses yang melibatkan peristiwa pelarutan gas dalam larutan penyerap, tapi tidak disertai dengan reaksi kimia. Ya, jadi dia hanya bercampur saja antara gas dan larutan itu tadi, tetapi tidak menimbulkan reaksi kimia. Misalnya adalah absorpsi H2S dengan air, metanol, propilen, dan karbonase. Nah, absorpsi fisik ini terjadi karena adanya interaksi fisik saja. Jadi mekanisme proses absorpsi fisik ini biasanya dijelaskan dengan ini namanya dua teori ini, yaitu teori two film theory sama teori Weightman. Oke, itu tidak perlu dipelajari, tapi intinya yang penting adalah kalau absorpsi fisik itu adalah absorpsi atau distribusi zat
gas ataupun larutan ke dalam larutan yang lain tapi tidak disertai dengan reaksi kimia. Oke. Kemudian kalau absorpsi kimia itu adalah suatu proses yang melibatkan peristiwa pelarutan gas dalam larutan penyerap yang disertai dengan reaksi kimia. Bedanya hanya ada di sini. Misalnya adalah absorpsi gas CO2 dengan larutan MEA atau NaOH. Ya. Kemudian absorpsi kimia ini biasanya yang lebih banyak dijumpai di industri kimia. Misalnya absorpsi atau penyerapan gas CO2 pada pabrik amonia. Nah, pada proses absorpsi apa saja yang dilibatkan, yaitu yang pertama adalah absorben. Jadi absorbennya adalah, absorben sendiri itu adalah cairan yang dapat melarutkan bahan yang akan diabsorpsi pada permukaannya, baik secara fisik maupun secara kimia, ya. Nah, untuk menjadi sebuah absorben, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi? Yang pertama adalah dia memiliki daya larut yang tinggi atau dapat melarutkan bahan yang diabsorpsi itu, ya. Jadi daya pelarutannya itu tinggi, ya. Kemudian yang kedua adalah selektif. Selektif itu maksudnya apa? Dia hanya bisa mengabsorpsi zat yang diinginkan saja. Artinya apa? Misalkan saya ingin mengabsorpsi gas CO2 dari gas pembuangan biar dia tidak mencemari lingkungan. Nah, maka absorbennya ini adalah suatu zat yang hanya bisa menyerap gas CO2 saja tapi tidak bisa menyerap zat lain. Seperti itu. Jadi dia sifatnya harus selektif. Yang selanjutnya adalah memiliki tekanan uap yang rendah, terus tidak korosif, viskositasnya rendah, kemudian dia stabil secara termis dan murah. Yang selanjutnya, stabil secara termis itu artinya apa? Dia terkena panas dengan suhu yang berbeda, dia tidak akan berubah secara drastis. Itu namanya stabil secara termis. Selanjutnya, jenis-jenis bahan yang dapat digunakan sebagai absorben, misalnya air, ya. Atau natrium hidroksida. Atau misalnya asam sulfat, ya. Sebentar, ini tak pindah. Oke. Jadi ini adalah salah satu atau 3 contoh dari absorben yang sering digunakan, yaitu ada air, ada natrium hidroksida, asam sulfat. Nah, ini adalah kolom absorpsi, ya. Biasanya dalam industri baik yang kecil maupun besar, kolom absorpsinya seperti ini. Jadi nanti tergantung ukuran aja sih. Kalau dalam skala lab biasanya kecil, seperti yang gambar yang di sebelah kiri ini. Kalau dalam skala industri biasanya besar gitu aja. Jadi prinsipnya sama, biasanya dalam kolom. Kenapa dalam kolom? Karena kan dia bisa mengatur laju aliran flow-nya itu tadi. Dan luas permukaannya bisa dimodifikasi, ya. Nah, ini struktur dalam absorber atau dalam zat yang apa itu namanya untuk mengabsorpsi yang mengabsorpsi tadi, ya. Jadi di dalam alat absorpsi tadi itu ada kolom-kolomnya. Jadi kolomnya ini istilahnya kayak pipa muter gitu, ya. Nah, di setiap permukaan pipa tadi itu ada absorbennya yang digunakan untuk mengabsorpsi zat-zat yang diinginkan. Biar flow-nya ini, bagian D ini dia akan menghasilkan zat yang lebih bersih.
atau sesuai dengan yang kita inginkan. Apa yang mau kita buang, jadi itu bisa terbuang melalui absorpsi tadi. Nah, beberapa contoh dari absorpsi itu salah satunya adalah dalam proses pembuatan amonia dalam skala industri. Jadi, proses pembuatan amonia itu melalui proses yang istilahnya sudah dibakukan ya, namanya proses Haber-Bosch ya. Jadi proses Haber-Bosch ini skemanya seperti ini. Bahan baku untuk pembuatan gas pembuatan amonia itu salah satunya adalah gas nitrogen, gas hidrogen yang direaksikan ya. Bahan bakunya itu ya, nitrogen dan hidrogen. Secara umum amonia itu kan ini ya rumusnya apa? NH3 ya. Jadi gampangnya gini, kalau rumus akhirnya NH3 berarti otomatis kita butuh unsur N dan butuh unsur H ya. Nah, kemudian mana ini? Nah, bagian mana yang diabsorpsi dalam proses pembuatan amonia ini yaitu ada pada proses penghilangan gas CO2-nya ini. Nah, di sini lah kita butuh proses absorpsi. Apa yang diabsorpsi yaitu gas CO2-nya ini. Gas CO2-nya ini atau ada di bagian sini ya. Dia perlu dihilangkan agar reaksi dari amonia ini bisa terjadi. Secara umum pembuatan amonia itu seperti ini ya. Mulai dari yang pertama, ini pemurniannya. Ini yang dimurnikan apa? Yaitu gas N2-nya. Kan N2 itu kan dia dapat dari udara ya. Ingat karena 78% udara kita itu terdiri dari nitrogen atau N2. Nah, dari udara tadi dimurnikan dulu menjadi gas N2. Setelah itu N2 ini dia akan istilahnya dioksidasi terlebih dahulu. Udaranya ada di sini. Oke, ini tidak perlu dihafal, hanya saya ingin menunjukkan bahwa proses pembuatan amonia itu sendiri dia melibatkan proses absorpsi gitu ya. Absorpsinya ada di bagian mana? Yaitu ada pada bagian penghilangan CO2. Bu mau tanya, Bu. Ya, mau. Nanti ditembak. Kasihan. Saya lanjutkan dulu aja ya, soalnya waktunya tinggal 10 menit, ini tinggal 2 slide lagi. Nanti terakhir aja tanyanya ya. Selanjutnya adalah pembuatan asam sulfat. Nah, di pembuatan asam sulfat ini dia juga membutuhkan proses absorpsi ya. Proses pembuatan asam sulfat itu secara umum reaksi kimianya seperti ini. Jadi belerang dan udara dibakar dalam furnace. Nah, pembakaran ini dia akan menghasilkan SO2 dan O2 ya. Nah, SO2 dan O2 ini dia kemudian dimasukkan dalam konverter. Kemudian dia direaksikan menggunakan katalis dalam suhu 450 derajat. Kemudian dia ada menjadi SO3. Ya. Kemudian setelah menjadi SO3, dia akan masuk ke sini. Kemudian dia diberi dengan asam sulfat pekat ya. Sehingga dia menjadi H2S2O7 ini dulu. Nah, dalam bentuk H2S2O7 inilah dia akan diabsorpsi dengan air ini tadi. Ya.
Jadi pada proses inilah terjadi proses absorpsi ya. H2S2O7 ini kan istilahnya bentuknya masih sangat sangat pekat. Jadi dia perlu diencerkan dengan H2 sehingga dia akan membentuk H2SO4 yang berupa larutan. Jadi H2O ini berfungsi sebagai zat pengabsorpsinya, sedangkan H2S2O7 ini berupa zat yang diabsorpsi. Selanjutnya adalah asam nitrat ya. Jadi pembuatan asam nitrat ini juga salah satu proses pembuatan yang membutuhkan reaksi absorpsi ya. Nah, ini salah satu skemanya ya. Pembuatan asam nitrat itu memakai bahan baku berupa NH3. NH3 tadi apa? Amonia ya. Jadi dalam industri kimia, masing-masing bahan kimia itu saling dibutuhkan satu sama lain oleh banyak industri. Itulah mengapa industri kimia itu merupakan industri yang sangat vital ya di berbagai negara. Karena itu tadi hasil atau produk dari industri itu tadi itu merupakan bahan baku dari industri lain. Nah, amonia ini nanti dibakar dengan udara atau dengan O2 sehingga membentuk NO yang berupa gas. Kemudian ini kan terjadi, ingat kalau ditambah dengan O2 itu adalah merupakan reaksi oksidasi atau istilahnya dibakar ya. Jadi ini ada pembakaran atau oksidasi berulang dari NH3. NH3-nya ini dioksidasi secara terus-menerus sampai dia membentuk gas N2. Nah, setelah itu, setelah membentuk gas N2, dia akan dioksidasi lebih lanjut, dia akan membentuk ini. Membentuk gas NO2. Nah, gas NO2 ini nanti ya yang akan diabsorpsi dengan air ini atau dengan H2O ini. Kemudian dia akan membentuk asam nitrat atau HNO3 ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa pembuatan asam nitrat ini juga membutuhkan proses absorpsi. Absorpsi apa oleh apa? Yaitu proses absorpsi gas NO2 ya dalam reaktor ini, dan zat pengabsorpsinya adalah berupa air sehingga dia bisa membentuk asam nitrat yang berupa larutan seperti itu. Oke, sekian. Ada yang tanyakan? Silahkan. Siapa tadi yang mau tanya? Bu, mau tanya Bu. Ya. Untuk yang pada slide awal-awal tadi Bu, yang adsorpsi. Ya. Nah, si adsorben itu dalam proses penyerapan zat-zat limbahnya itu, apakah ada masa Bu, masa daya tahannya? Maksudnya harus bisa dipakai selamanya, apa harus diganti per sekian berapa waktu gitu Bu? Oh ya, pasti ada waktu pemakaiannya ya, pasti dia punya daya tahan tertentu. Jadi biasanya adsorben ini ya, yang pakai D, adsorben ini biasanya memang bisa dipakai berulang. Tapi berapa kalinya ini tergantung efisiensi dari masing-masing adsorben ya. Jadi absorben biasanya kan kalau absorben ini kan ada pabrik tertentu ya yang sudah memproduksi ini biasanya dalam bentuk jadi. Jadi masing-masing pabrik itu punya spek sendiri-sendiri. Masing-masing absorben ini untuk mengabsorpsi apa, dia bisa dipakai berapa kali. Absorben ini bisa dipakai berapa kali gitu ya. Oh iya ya Bu, terima kasih Bu. Silakan ada yang tanyakan lagi. Siapa mau tanya lagi silakan.